Halo teman-teman Cuan Troopers, balik lagi di TikToks dengan Sukor Sekuritas malam hari ini. Selamat datang ya di IG Live ini. Seperti biasa ya teman-teman ya, jadi malam hari ini kita akan diskusi dengan financial influencer ya. Dan hari ini juga hari Jumat, jadi hari penutupan market di minggu ini. Tentunya banyak mungkin pertanyaan atau ada teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini yang ingin mendengar insight langsung gitu ya dari narasumber kita, mungkin tentang market atau sentimen atau bahkan langsung tentang saham juga ya teman-teman ya. Nah, untuk malam hari ini seperti yang ada di IG live-nya Sukor ya, kita itu kedatangan narasumber Kevas Anderson ya teman-teman ya. Jadi Kevas Evander ini sebenarnya udah sering live juga nih sama kita ya. Jadi pasti teman-teman juga udah tahu. Nah, dan tentunya melihat dari IG live kita sebelum-sebelumnya dengan Bro Kevas ini cukup seru ya teman-teman ya. Jadi untuk hari ini topiknya itu adalah mengenai understanding market sentiment and its effect on stock prices. Ya, jadi bagaimana kita itu belajar untuk mengerti mengenai sentimen-sentimen market ya, dan dampaknya itu apa terhadap harga saham ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pasti sering banget ya dari berita gitu atau mungkin dari sosial media atau mungkin dari teman-teman atau orang-orang sekitar kita ya, kalau misalnya ngomongin tentang sesuatu itu kan terbentuk sentimen juga ya, apa yang sedang terjadi secara global atau mungkin secara domestik juga begitu kan. Dan kadang-kadang ini bisa menjadi apa ya, pendongkrak harga saham tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menjatuhkan harga saham kan. Nah, tentunya malam hari ini kita mau belajar nih bagaimana istilahnya dua hal ini tuh bisa correlated to each other begitu ya. Nah, aku juga mau ingetin buat teman-teman TikToks kita malam hari ini itu selesai jam 9.30 ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham atau tentang topik kita malam hari ini, boleh langsung aja di comment section ya, langsung kalian type aja apa yang pengen kalian tanya. Dan juga boleh nih di ada question box ya teman-teman ya, boleh langsung ditanya juga. Oke, kita langsung invite aja nih ya Bro Keva. Sebentar ya teman-teman ya. Punya akun RDN boleh buka di event.supersekuritas.com. Itu udah ada di komen yang aku pin ya teman-teman ya. Ada dong Super Sekuritas aplikasinya, boleh cek ya, Spot by Super Sekuritas. Halo Bro Kevas, selamat malam. Halo Bro Joe, how are you man? Halo, good, good. How are you? Nice, sehat-sehat juga di Oke, sini. thank you banget ya Bro ya waktunya Ya, malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol lagi nih malam hari ini. Ini kayaknya Bro Kevas habis potong rambut nih ya. iya. Kelihatan Iya. banget. Sentimennya Iya, apa iya. nih kalau potong rambut nih? Berarti mempersiapkan diri untuk sesuatu yang menarik biasanya gitu kan. Event-event besar. Iya. Oke, oke. Jadi tadi seperti yang udah aku jelasin sedikit ya bro di awal. Jadi pembahasan kita tuh topiknya mengenai market sentiment ya dan efeknya terhadap eh, harga saham begitu kan. Dan tentunya juga teman-teman cuan troopers nih pasti pengen tahu nih bagaimana tanggapan lu juga nih bro begitu ya mengenai mengenai IHSG market kita gitu kan. Hari ini merah ya, tapi kalau 5 hari terakhir sih ditarik, aku lihat tadi masih naik di 0, berapa persen gitu ya, 0,117 gitu ya dalam 5 days gitu kan. Bisa dibilang masih sideways gitu ya, tergantung timeline kita juga. Jadi pengen banget nih apa istilahnya dapat insight dari Bro Kevas. Nah tadi sebelum kita dapat jawaban dari lo nih, ada yang bilang katanya buat hoki itu katanya bro, lu potong Amin. rambut ya. Ya oke, amin. Jadi minggu depan semoga ya teman-teman ya kita marketnya lebih jelas lagi kali. Iya. Mm-mm. Nah ini udah ada yang nanya-nanya juga ya dari Zulfan Tristan nih, teman-teman boleh tetap aja nanya. Nanti mendekati akhir kita bakal mulai ambil-ambil pertanyaan kalian ya. Oke bro, jadi Siap. langsung aja kali ya. Jadi gimana nih menurut lo, tanggapan lo nih melihat ISG sekarang nih? Katanya ada yang bilang market sepi, ada yang Ah, bilang market sideways.
market Iya, kurang menarik sideways. dan sebagainya. Lalu gimana nih tanggapan lu buat di-share ya sama teman-teman cuan trooper? Ya, sideways parah lah. Ini sebenarnya Iya. masih masih ya di situ-situ doang lah, nggak bisa tembusin 7.000. Kemarin gue Hmm. bikin outlook sebenarnya sebelum sebelum Juli ya, di awal Juli tuh gue bikin outlook kelihatannya harusnya bisa tembus lah ini 7.000 karena sentimen laporan keuangan kuartal 2 dan itu kan udah mau deket-deket resistance tuh di 7.000 tuh di minggu-minggu akhir Juli ya kan. Jadi gue pikir kayaknya tembus lah inilah laporan kuartal 2 kan pada lumayan bagus-bagus kan. Iya. Kagak tembus juga, heran juga. Ya malah dibawa turun PHP banget sih sebenarnya ISG ini, tapi ya kayaknya akan kayak gini terus sih mungkin sampai Oktober, tunggu sentimennya lagi paling laporan kuartal Q3 karena sekarang sepi sentimen kayak kuartal 2 nggak ngangkat, GDP kita bagus kagak ngangkat juga. Atau gue pikir ini sih bro, mungkin ceritanya sampai pemilu sih, karena kayaknya udah mau deket banget loh sama pemilu, tinggal 6 bulan lagi. Kalau time frame monthly itu tinggal 6 candlestick tuh sebenarnya. Ya kan? Cuma tinggal 6 candlestick doang untuk ISG itu mau break atas atau break bawah dari sideways panjangnya. Tapi menurut gue mungkin kayaknya emang harus sampai nunggu sentimen pemilu sih ya. Atau sampai yang bener-bener ini gue mau maju nih sebagai capres dan cawapres. Nah ini kan belum nih. Jadi kayaknya pada wait and see sih menurut gue. Ya bener ya, setuju juga sih. Dan 6 bulan tuh nggak kerasa. Iya, 6 bulan tuh kita kayaknya baru tahun loh. baru kemarin ya, tiba-tiba udah tinggal 6 bulan lagi tahun 2023 ya. Bukan 2023-nya bro, bahkan 6 bulan lagi itu election Februari. Iya. Makanya cepet banget ya, nggak kerasa. Ya. Wah ini emang bener sih ya. Oke. Wah ini menarik banget. Lu tadi mention gitu ya mengenai laporan keuangan udah sempat rilis, tapi for some reason belum sempat tembus juga gitu ya angka yang diharapkan gitu kan dari IHSG gitu kan. Padahal ada beberapa, bisa dibilang banyak juga lah ya istilahnya perusahaan-perusahaan tuh saham-saham yang rilis laporan keuangannya bagus gitu kan. Nah jadi memang berarti ada beberapa sentimen gitu ya yang masih mungkin menahan begitu ya, menahan pergerakan harga saham ini untuk naik begitu kan, mungkin dari secara global dan juga secara domestik. Nah tapi kalau dari lu sendiri kira-kira apakah ini bisa masih tetap menjadi momen wait and see atau menjadi opportunity nih, soalnya kan kebanyakan orang jadi takut masuk dan sebagainya, padahal udah jelas nih laporan keuangan perusahaannya bagus dan sebagainya, tapi harga sahamnya masih ya begitu-begitu aja gitu kan, naik turun begitu kan. Apakah ini bisa jadi momen actually entry gitu di saat orang-orang mungkin banyak yang belum melihat begitu kan, contohnya satu perusahaan apalah gitu, padahal laporan keuangannya udah oke, proyeksinya bagus gitu kan, sentimen perusahaannya menjanjikan gitu kan, tapi karena ya masih menunggu pemilu begitu kan, dan juga ya isu-isu tentang suku bunga ya bro ya, itu juga salah satunya kan. Nah itu gimana lo tanggapannya nih? Apakah masih ada opportunity? Apakah ini opportunity gitu ya bilangnya, atau lebih better kita wait and see dulu aja deh sampai semua sentimen ini udah berlalu, ada lebih kejelasan baru kita masuk. Gimana tanggapannya? Kalau harapan pasti tentu kalau mau dapat cuannya banyak ya pinginnya ada koreksi ya di saham-saham yang bagus tapi belum punya posisi. Kalau sudah punya posisi nggak pingin koreksi. Ya. Tapi biasanya dari pengalaman ya 9 tahun di market, biasanya memang Agustus, September, Oktober ini bulan-bulan sepi, bulan-bulan agak cenderung bearish biasanya. Biasa tuh bottom-bottomnya tuh di Oktober November biasanya. Baru akhir tahun hopefully itu ngebut. Teman-teman bisa cek lah data historis IHSG. Sebenarnya kalau mau enak, dulu gue pernah bikin YouTube-nya bahkan bro. 95% pasti profit adalah beli IHSG di Oktober, jual di Mei atau di Maret, gue lupa. Kesimpulannya adalah memang Q4 ke Q1 itu sentimennya enak gitu. Marketnya kondisinya juga enak. Nah Q3 memang cenderung ya sepi, tiba-tiba ada saham yang koreksi banyak gitu. Nah
kalau belum punya posisi justru jangan takut. Ya, sekali lagi kalau belum punya posisi jangan takut. Karena eh, penurunan itu hanya sementara lah pasti. Ya. Hmm. Dan ya kita lihat sebenarnya sentimen-sentimen ke depannya itu kemungkinan besar harusnya bagus-bagus juga. Ya kan? Kayak akhir tahun, window dressing, nanti laporan tahunan, nanti dividen Q1, nanti pemilu, harusnya ini udah bagus-bagus. Kedepannya tuh harusnya bagus-bagus. Jadi Ya. kalau koreksi jangan takut sekarang. Justru jadikan itu kesempatan untuk ambil posisi. Ya apalagi kalau tiba-tiba koreksi, out of nowhere tiba-tiba koreksi, jangan takut. Karena Ya. kedepannya asal teman-teman daya juangnya tinggi ya kedepannya bagus. Tapi tentu sekali lagi tetap harus di cross check juga dengan per masing-masing perusahaannya juga ya gitu. Jadi ya kalau kalau sentimennya bagus tapi perusahaannya memang tidak bertumbuh ya sulit juga. Jadi kalau saya tetap tekenin perusahaannya harus bertumbuh. Ya. Jadi teman-teman cuan troopers penting ya kita untuk tidak hanya melihat dari sentimen tapi juga dari pertumbuhan perusahaannya ya, begitu. Oke. Nah, bro, oke kita tadi bahas ini ya tentang entry gitu kan masuk ke dalam market gitu kan dengan sentimen-sentimen yang ada. Nah, tapi kita belum bahas nih tentang sentimen-sentimen yang lagi seru apa gitu. Karena obviously kan sentimen tuh banyak banget ya, bisa dari data ekonomi internasional sampai bahkan sampai di dalam negara sendiri tuh bisa jadi sentimen gitu kan, atau enggak apa ya manajemen perusahaan yang mereka ingin buat dan sebagainya itu bisa termasuk sentimen juga kali ya gitu kan. Nah, mungkin dari lu aja nih, mungkin atau satu atau dua aja sentimen apa sekarang yang menurut lu tuh cukup impactful terhadap market sekarang yang mungkin bisa di-share nih sama teman cuan troopers supaya mereka juga bisa keep an eye lah untuk sentimen ini. Boleh di-share? Sentimen itu menurut gue yang paling ditunggu sama banyak investor adalah suku bunganya US sih menurut gue. Ya, karena kan menurut gue ya ini juga diprediksi banyak analis kan prediksi akhir tahun ini atau paling awal tahun depan lah suku bunga itu yang US sudah mulai turun. Nah kalau turun itu memang udah harusnya ya ini harusnya kadang kan market anomali ya kita nggak tahu. Itu suku bunga turun itu udah sentimennya enak banget harusnya buat market ya gitu. Meskipun itu global karena suku bunga US, tapi kalau suku bunga US turun nanti ikutan juga Indonesia mulai turun. Ya Indonesia suku bunganya udah nggak naik lagi sih sekarang, masih stuck gitu ya. Jadi kemungkinan besar kalau US turun atau udah nyetop aja minimal, Indo juga turun. Nah kalau suku bunga turun, ya berarti kan ekonomi mulai bergairah lagi. Ekonomi bergairah ya saham-saham harusnya bisa mulai jalan. Jadi gue expect sebenarnya 2024 tuh periode yang bagus. Gue inget 2014 gue kan mulai bro, ya kan 10 tahun yang lalu tuh berarti pas pemilu juga. Ya berharap yang menang disukain sama market gitu aja. Kalau yang menang disukain sama market 2014 tuh gue enak banget pertama kali mulai kayak gue merasa beginner's luck lah, ya kan. Jadi beli apa aja enak lah pokoknya gitu. Karena sentimennya juga bagus. Nah hopefully 2024 kayak gitu. Buat teman-teman yang penganut teknikal juga sebenarnya teman-teman kan ngeliat ya market ISG kalau teman-teman pakai time frame weekly atau monthly itu kan sideways parah. Udah setahun sideways parah. Namanya sideways either dia break atas atau break bawah kan. Ini kan konsolidasi udah panjang. Nah, kalau break atas ya udah sideways break atas technical ya buy on breakout. Ya, jadi harusnya sih 2024 oke. Jadi meskipun masih 2023 ya, tapi gue sih optimis ngeliat tahun-tahun ke depan sih. Jadi jangan takut lah kalau masuk sekarang. Ya. Aku setuju ya teman-teman cuan troopers ya dengan statementnya Bro Kevas gitu ya. Jangan takut tapi tetap ya kalian harus melakukan analisa masing-masing juga begitu ya. Dan memang karena aku berpegang banget sih sama laporan keuangan juga gitu ya dan prospek perusahaan dan manajemen juga sih. Jadi sebenarnya untuk bisa dibilang ya perusahaan-perusahaan yang memang udah jelas sih sebenarnya kalau sentimennya hanya begini-begini aja sih sebenarnya nggak terlalu menjadi concern buat aku ya secara personal sih gitu. Oke, nah ini menarik nih ya tadi Bro Kevas ada mention mengenai sentimen suku bunga dan juga sentimen pemilu nih.
begitu kan. Nah, kalau misalnya kita masuk sektor nih, Bro ya. Jadi kalau ngomongin mengenai suku bunga gitu ya. Biasanya sektor apa nih, Bro, yang yang jangan diuntungkan ya. Biasanya sektor yang populer lah ya. Sektor yang populer kalau misalnya suku bunga itu apa ya, menjadi sentimen yang paling sering dibahas gitu. Atau suku bunganya tinggi, biasanya sektor apa nih yang paling menarik? Ya, Hmm. eh ya pertama paling gampang banking dulu lah ya. Hmm. Banking tidak akan terpengaruh gimana-gimana, dan Hmm. sebenarnya mau naik mau turun, kalau turun sebenarnya overall buat ekonomi bagus suku Hmm. bunga, Hmm. ya kan. Ya. Jadi consumer goods I think Hmm. oke gitu ya. And then property I think oke juga Hmm. sebenarnya kalau ngelihat lihat hubungan Ya. ekonominya ya. Hmm. Terus Hmm. kalau ke mikronya ya paling semua perusahaan yang banyak utang ini agak tenang. Ya, karena Hmm. kalau suku bunga turun, utang-utangnya kan nilainya bisa lebih kecil ya, jadi beban bunganya kecil. Ya, jadi Hmm. untuk suku bunga sih paling correlated menurut saya ke consumers, terus Hmm. ke banking sama ke properti sih. Kalau Hmm. sektor-sektor lain misalnya kayak coal gitu ya, itu semua Hmm. tergantung. Tadi dia memang banyak pinjaman nggak gitu. Kalau banyak pinjaman ya Hmm. dia diuntungkan. Kalau nggak ada pinjaman, ya sebenarnya mau suku bunga naik atau turun nggak terlalu berpengaruh gitu. Ya, 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 ya. Wah, menarik ya kalau misalnya lo mention sektor banking. Soalnya bro, gue juga baca kemarin di berita itu, kalau nggak salah di 3 pemilu terakhir ke belakang itu yang menarik tuh sektor banking loh. Ya, Ya gue nggak tahu tuh. Ya gue nggak tahu ya. Gimana? Gue baca di berita doang sih gitu kan. Dan lu kan tadi mention 2000, lu mulai 2014 ya. 10 tahun lalu pas lagi pemilu juga. Jadi itu mungkin bisa, I don't know if that's true gitu ya. Tapi menarik juga kalau misalnya eh, dengan data pemilu ke belakang 3 kali itu sektor banking itu yang selalu diuntungkan gitu kan. Jadi bisa jadi perhatian juga. Soalnya tanpa sentimen tanpa sentimen pemilu juga, maksudnya kemarin-kemarin aja sektor banking oke-oke aja gitu loh ya kan, bisa dibilang juga kayak at least nggak terlalu populer banget tapi steady aja sih, itu kalau gue ngeliatnya gitu. Kalau menurut lo gimana? ini gua flip kamera bisa Boleh, nggak? boleh, boleh Nah, banget, boleh banget. ini kemarin gue Ya. bikin ini nih buat teman-teman yang join ke sukornya saya Hmm. manage kan. Nah, kemarin Hmm. saya bikin gathering, bikin update lah. 1 bulan Ya. terakhir, IHSG cuma 0,05. Hmm. Sorry, ini year to date, ya, setelah sepanjang tahun. Hmm. IDX Finance, bro, juga stuck nih, yang bawahnya kelihatan nggak ya? Oh, oh iya, iya, iya. So, pergerakan finance sama pergerakan composite, ya, nih nggak tahu nih kelihatan nggak teman-teman? Itu Kelihatan. eh, di situ-situ aja. Hmm. Oke. Ya, jadi gue juga kaget sih. Kok Hmm. ini ya? BTW ini komennya off ya emang ya? Iya, biar tadi kelihatan Oh, sih. oh, Nah, oke. Siap. Ini ya. Thank you, thank you. iya, 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 Oh, iya. jadi off. Nggak, aman, Oke. aman, aman. Thank you. Aman ya. Nah, Iya. iya. Gue ngeliat, gue juga kaget juga sih pas ini pas lihat kok finance-nya nggak gerak ya gitu. Hmm. Nah, Itu makanya gimana tuh? biasanya kan kalau IHSG mau jalan, finance-nya harus harus Hmm. biasanya kan top 4 bank kan di situ kan. Tapi kan Hmm. ngelihat kayak BCA all time high kok, BMRI all time high juga gitu. BRI juga all time high. Jadi gue juga bingung gitu, kenapa finance-nya masih stuck di situ. Ah. Nah, makanya kalau memang semua sentimennya mendukung, ya biasa kan motor penggeraknya ISG ini kan di finance. Finance-nya ini Hmm. masih punya tenaga lah kalau gue bilang gitu. Hmm. Karena dia year to date masih di situ gitu. Nah, kalau IDX Hmm. finance-nya jalan, ya semoga ISG-nya jalan. Jadi Hmm. gue stand-nya masih masih optimis sih. Ya, ya, ya. Wah. Kayak IHSG itu punya tenaga untuk hopefully abis gini ngebut gitu aja. Ya, ya, jadi teman-teman cuan troopers boleh nih ya memperhatikan lah ya, atau enggak menjadi watchlist sektor ini begitu ya, jangan sampai kalian ketinggalan juga gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, tadi Bro Kevas ada mention nih, mungkin ya teman-teman yang baru mau buka RDN juga, adakah
referral nih lewat dari Bro Kevas nih. Ada dong. Ya pokoknya Boleh. pas daftar nih kan ada linknya nih di bawah nih Ya, ya. eform.psikolog.com. Nanti pastikan pilih salesnya itu nama saya Kevas Evander Oke. gitu. Ya, ya. Atau teman-teman bisa klik aja link yang ada di bio. Iya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin mau nanya-nanya lagi gitu ya, atau enggak mungkin mau belajar eh, ngekepoin aja deh bahasanya, ngekepoin Bro Kevas nih perjalanan. Terus ada yang nanyain nih soalnya pengen tahu portfolio lu nih, gitu ya. Yang pengen nanya-nanya sama Bro Kevas Iya, boleh aja ini dicek banyak yang nanya nih. IG-nya, DM aja ya teman-teman ya, DM langsung Bro Kevas sendiri untuk mungkin kalian bisa follow dan belajar-belajar banyak nih sama Bro kita yang satu ini ya. Oke. Kita lanjut lagi ya Bro ya. Em, Mungkin gue mau nanya mungkin seputar menjelang pemilu juga kali ya, seputar sektor juga. Tanggapan lo kalau misalnya menjelang pemilu sektor telekomunikasi gimana tuh? Biasanya kan kalau misalnya menjelang pemilu itu kan traffic internet gitu ya, mungkin data, chat dan sebagainya itu bisa naik juga tuh. Itu ada korelasinya kah? Atau mungkin menurut lo ada sektor lain lagi nih yang lebih lebih menarik yang teman-teman bisa perhatikan? Telco ya, gue nggak pernah riset sih bro. Gue belum Hmm, belum pernah ngecek ya 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 ya. korelasinya pemilu dengan telco. Eh Mhm. Cuma Atau mungkin kalau gue bilang, mhm. gue itu bukan ini tipe-tipe orang ya. Gue bukan orang Iya. yang eh kayak kayak gini. Kayak pas momen Lebaran aja. Mhm. Momen Lebaran katanya saham consumer dan saham Ramayana pasti naik gitu. Gue tidak penganut yang seperti itu karena menurut gue kalau cuma ngandalin satu momen yang cuma ada di satu satu point of day dalam satu tahun itu kayaknya kok kurang greget gitu ya. Mhm. Jadi karena eh kalau gue ngelihatnya mencoba ngelihat ya udah jangka panjangnya lagi ke depannya itu memang ada nggak harapan bahwa perusahaan ini growing 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 tanpa cuma ngandelin satu momen doang atau cuma misalnya Mhm. ngandelin satu momen pemilu. Misal gini orang Mhm. bilang wah pemilu nanti coblos pakai kertas maka saham kertas akan naik. Ya, Amin kalau nggak pemilu terus kertas nggak dibutuhin dibuang lagi dan nggak bisa bertumbuh lagi kan kayak sayang Ah. aja cuma manfaatin momen kayak gitu menurut Mhm. gua gitu. Mhm. Atau wah ini pemilu nanti siarannya pakai media-media nih harusnya saham media naik. Ya tiap tahun juga akan ada kebutuhan kok orang-orang pakai media gitu. Jadi hanya Mhm. mengandalkan satu momen dalam satu tahun tuh menurut gua kok kayaknya kurang. Mhm. Gua lebih suka mencari ada nggak sih kejelasan bahwa sepanjang tahun tuh memang bisa perform gitu. Mhm. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi gua karena ya kayak gitu sih menurut gue sih. Gue cukup Mhm. susah menjelaskan tapi semoga teman-teman nangkep ya gitu kalau gue bukan Ya, tipe ya. yang kayak gitu tadi soalnya. Oke, jadi bisa dibilang sentimen itu nggak doesn't play a big role banget lah ya. Semuanya balik lagi ke track record data dari perusahaannya juga Iya. gitu ya. Buat Iya, lo untuk make decision bahwa perusahaan itu bagus apa enggak gitu ya untuk dibeli sahamnya. intinya gue mencari sentimennya kok bisa ada terus sepanjang tahun gitu, jangan kayak oh Hmm, hanya memanfaatin sebentar terus kayak karena gue investnya kan bukan hit and run gitu, jadi ya, ya. gue harus harus yakin bahwa perusahaan ini memang bisa growing 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 setelah pemilu kok bisa ya growing terus gitu. Oke, 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 oke. Iya, iya. Thank you banget ya bro ya untuk penjelasannya untuk pertanyaan tadi. Aku mau ingetin juga nih teman-teman cuan terus udah mulai banyak banget yang nanya. Boleh aja ya teman-teman ya tetap nanya di sini tentang topik kita malam hari ini atau mungkin ada eh, pengen nanya sama Bro Kevas mengenai insight-insight beberapa saham yang kalian tertarik atau mungkin juga sedang pegang begitu ya. Oke, bro, nih sebelum kita lanjut gitu ya, kita ngobrolnya udah lumayan jauh nih ya. Nah, tapi aku mungkin mau balik lagi sedikit mengenai topik kita gitu kan, karena bisa dibilang yang nonton malam hari ini juga pasti pengetahuan dan wawasannya berbeda-beda gitu kan. Ada yang baru mulai, ada yang udah lumayan lama gitu, dan udah ada yang senior gitu ya. Nah, jadi topik kita kan understanding market sentiment and its effect on stock prices. Nah, ini kalau lu mau jelasin gitu ya, bagaimana kita mengerti hubungan
antara sentimen gitu kan dengan dampaknya terhadap harga saham itu bagaimana gitu, bisa sampai affected. Nah, ini untuk dijelaskan dengan bahasa yang cukup gampang apa nih buat teman-teman cuan trupers yang mungkin baru mulai belajar investing atau enggak juga trading di saham. Ya, oke. Nah, Basic dari eh, pergerakan harga market kan memang harus ada yang beli, ada yang jual. Ya berarti ada demand, ada supply. Sentimen itu akan mempengaruhi eh, keputusan orang. Nah, sentimen ini akan ngarahnya itu either dia ke sentimen yang bikin fear, yang menakutkan orang, atau yang bikin orang makin greed. Jadi sebenarnya sentimen itu ujung-ujungnya cuma dua arahnya, either dia bikin fear atau dia bikin greed. Ya. Nah, kalau orang banyak fear, ya otomatis orang jadi makin takut. Takut beli artinya demand-nya turun, kan, dan karena makin fear, dia nggak mau pegang saham, dia pingin jualan, supply-nya bertambah. Jadi kalau orang banyak fear, ya orang banyak takut, ya harga saham akan turun, gitu. Tapi kalau sentimennya dirasa orang itu bagus, orang jadi greed. Orang greed, serakus, ya berarti demand-nya bertambah, yang mau jualan juga dikit. Ya karena ngapain dijual, masih bisa naik lagi gitu. Jadi demand bertambah, supply berkurang, harganya naik. Jadi secara basic, sentimen itu akan mempengaruhi dua hal itu. Dua hal psikologi yang paling orang hadapi, yaitu either dia makin fear atau dia makin greed. Makanya Warren Buffett pernah bilang, di dalam market ini pertempuran kan antara kita-kita ini. Kalau semua orang fear, malah Warren Buffett bilang, jadilah greed. Ya kan? Ketika orang lain pada takut, jadilah greed. Ketika orang dengar statement Warren Buffett ini, maka nggak ada lagi fear. Ujungnya jadi pada greed semua, gitu kan? Karena udah pinter-pinter semua. Jadi tidak ada fear. Ya. Tapi karena statement Warren Buffett juga ini, wah orang pada greed, berarti gua fear aja gitu. Nah, jadi karena itulah dinamika market terbentuk, ada orang beranggapan fear, ada orang beranggapan greed. Itu yang akan mempengaruhi harga di market. Gue pingin banget satu cerita ya. Ini karena saham ini disebut terus gitu. Intinya setiap investor pasti akan punya fear dan greed-nya masing-masing. Ya. Dan gue selalu terpegang intinya adalah pada fundamental perusahaan dan statement Warren Buffett tadi, be greedy when others fearful. Tadi ada yang ngomong saham harta, kebetulan karena beberapa minggu lalu saya ada mention lah saham ini kan. Fun fact ya, waktu ARB 15%, saham pertama yang ARB itu adalah harta, teman-teman. Ya pokoknya yang early kena ARB 15% harta gitu. Pada saat itu ada sentimen. Sentimennya apa? Ada out of nowhere akun politik di Twitter nge-mention tentang korupsi emas. Orang-orang langsung pada fear 2 hari ARB. Tapi gue sadar bahwa perusahaan ini memang masih murah, menurut gue bagus. Gue manfaatin momen fear itu untuk gue berani beli. Jadi gue beli exactly di harga ARB hari pertama. Tapi gue juga salah sih. Salahnya adalah kecepatan, harusnya gue nunggu besokannya ya. Karena kalau ngeliat market kan, wah orang pada fear semua nih. Kalau hari ini ARB-nya tuh mungkin besok pasti bisa dikit lah, gitu baru kita masuk. Gitu. Salahnya gue, ARB hari pertama udah gue masuk duluan. Nah, itulah yang membentuk dinamika market ya, sentimen itu. Nah, jadi ketika dengar news memang kita harus olah, ya kan? Menurut lu ini sentimen bener nggak? Gitu. Kalau lu ngerasa, oh ini sentimen bener, suatu hal yang gua nggak tahu gitu, ya lu ikutan fear ya udah nggak apa-apa, was-was, hati-hati. Nah, tapi biasanya begitu news muncul, sentimen baru muncul, itu market overreact biasanya gitu. Either dia terlalu bullish atau terlalu bearish. Nah, kalau mau teman-teman tenang, kalau gua saranin jangan panik lah. Dalam mengambil keputusan jangan ikut-ikutan panik. Ya, kalau mau paling nunggu 1-2 hari, lihat marketnya udah mulai mereda, nah baru teman-teman berpikir jernih untuk
ya keputusan teman-teman apa, mau sell atau mau buy gitu. Ya, jadi harus paham perusahaan ya, dan kadang sentimen itu memang bisa dimanfaatin kalau udah mengerucut ke spesifik perusahaan tuh kayak gitu. Oke. Thank you bro jawabannya. Oke, kalau gue sih dapetnya dari lo bilang tadi itu buat teman-teman cuan-troopers ya. Jadi dari sentimen itu sebenarnya lebih untuk peperangan psikologi lah ya bro. Dia bilang kayak gitu ya. Tadi yang lo mention tentang greed and fear gitu ya. Dengan udah quote juga dari Warren Buffett begitu kan. Dia ngomong tentang be greedy when others are fearful dan sebaliknya begitu kan. Dan tadi juga gue senang banget lo mention mengenai kalau misalnya sentimennya udah mengerucut ke perusahaannya gitu ya. Jadi enggak sentimen yang masih Enggak sentimen yang global lagi, yang terlalu umum. Yang terlalu umum ya, benar-benar. Ya. Wah ini oke, ini actually jadi something to remember juga sih buat diri gue sendiri sih. Begitu ya, bagaimana kita menyikapi sentimen. Jadi nggak bisa cuma kayak contohnya tadi yang gue mention tentang yang tadi lu mention sih sebenarnya yang menjelang pemilu gitu pakai kertas, berarti sektor kertas nih langsung bagus gitu kan, nggak bisa gitu juga ya. Menurut kan? gue sih kurang greget kalau gitu doang. Kurang meyakinkan lah ya. Kurang meyakinkan, benar, kurang meyakinkan. Iya. Oke. Wah, kecuali gini bro. Gimana? Nih, buat temen. Kecuali gini, karena kan kita juga nggak tahu supplier kertasnya siapa, ya nggak? Kecuali dibilang perusahaan kode saham ABCD memenangkan tender untuk mensuplai semua kertas pemilu. Nah, itu baru sentimen yang sangat mengerucut. Nah, itu boleh teman-teman manfaatin. Gitu. Nah, ya jadi kalau terlalu general, ya teman-teman coba cari sentimen yang memang mengerucut tuh lebih bisa dimanfaatin. Kalau tuh general, ya kayak, oke, kertas. Ya, tapi perusahaannya nggak supply buat pemilu, sama aja bohong. Iya. Atau jadi harus lihat juga, misalnya, sentimen harga batu bara naik, karena tadi ada yang nanya coal, ya kan? Nah, kalau harga batu bara naik, berarti kan semua emiten memang merasakan dampaknya dong. Nah, jadi ya itu bisa semua saham batu bara akan ikutan naik, karena memang harga coal akan memengaruhi mereka ini, gitu. Ya, aku ngambil conclusionnya bahwa memang sentimen yang mengerucut ya, itu aku suka banget kata-kata itu ya. Jadi buat teman-teman cuan troopers ya, ini menjadi salah satu pegangan kita juga kalau misalnya mau melakukan analisa saham ya teman-teman ya. Oke, ini kita mau coba something new nih bro. Jadi kita ngambil pertanyaan dari cuan troopers, dari cuan troopers juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang gue siapin juga. Kita flowing aja ya, karena udah banyak banget nih nanya-nanya juga nih ya teman-teman dari cuan troopers sama yang nonton malam hari ini. Oke. Ini dia yang nanya nih bro, kalau misalnya mungkin ini tanggapannya jawabannya lebih ke personal lu sendiri aja sih ya. Ada yang nanya, tadi kan kita tuh di awal tuh sempat ngomongin tentang entry, begitu kan, tentang entry. Nah kalau misalnya lu, ini ada yang nanya dari, ada cuan troopers yang namanya ini lah, menentukan entry pedomannya apa bro? Kalau lu tuh beli saham tuh istilahnya, pertimbangan lo untuk entry itu apa aja sih? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman kita yang nonton malam hari ini. Oke. Untuk gua entry, gua pertama harus tahu target harganya tuh ke berapa. Gitu. Nah, kalau gua udah tahu targetnya harga ke berapa, ya ini memang tekniknya banyak ya teman-teman, hitung-hitungannya. Teman-teman intinya mau teknik apapun lah. Menurut gua technical pun juga kan biasa kita ngitung target price-nya dulu. Ini arah bisa kemana sih? Gitu. Mau ke all time high kayak, atau mau pakai Fibonacci 161,8 kayak, atau mau pakai discounted cash flow, intinya harus tahu targetnya dulu mau ke berapa. Ya. Atau teman-teman baca reportnya dari Sukor, ya kan Sukor suka bikin analis report, bagus-bagus teman-teman. Harta juga dibahas tuh sama Sukor, ya kan. Nah, teman-teman ambil aja gitu misalnya, udah ada analis yang bikin, ada targetnya dulu dong. Gitu. Jadi intinya harus ada target. Nah, selama harga saham di bawah target, kita bisa beli. Tapi alangkah baiknya kalau dari target ini kita kasih namanya margin of safety. Selalu margin of safety. Ya, jadi misalnya target paling nyaman 1000, margin of safety 30%, 700.
Ya sudah, entry saya adalah ketika harga di bawah 700, selama saya masih punya duit, saya bisa beli. Gitu. Contoh misal, oh gue udah all in, harganya 600 gue all in misalnya, nggak punya duit lagi. Bulan depan gajian, ya kan, ditransfer lah sama bos, sama rekan bisnis gitu misalnya. Dapat duit, harganya masih di bawah 700, gue bisa masuk lagi. Bulan depan belum naik lagi di atas 700, ya gue bisa masuk lagi tetap. Bulan ketiga udah naik di atas 700, udah jalan sahamnya gitu. Dapat duit gajian, ya gue nggak bisa beli. Ya udah, karena memang sudah ada batas maksimal untuk gue beli gitu. Jadi ya harus tahu targetnya dulu intinya. Nah, kalau harga sahamnya udah di atas target, nah ini dia. Kadang kita suka gatel. Ini katanya sahamnya pokoknya bagus aja. Pokoknya tarik untung berapapun gue mau keluar ya. Nggak bisa gitu juga. Gitu. Jadi harus tahu targetnya dulu. Itu cara gue entry. Oke, thank you banget bro ya untuk jawabannya tadi. Buat teman-teman yang nanya pedoman entry-nya Bro Kevas seperti apa, sudah dijawab ya. Nah, tadi Bro Kevas ini juga mention ya teman-teman ya, contohnya mengenai harta, begitu kan. Itu kita memang ada reportnya dan banyak emiten lainnya juga. Nah, di sini juga ada pertanyaan, sekuritas ada aplikasinya nggak? Ada ya teman-teman, ini aku jualan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya aplikasinya ya, yang belum tahu, itu ada aplikasi Spot by Spot Sekuritas. Ya, jadi kalian bisa cek aja langsung di App Store, begitu kan. Kalau misalkan pakai Apple, download, nanti di situ kalian bisa akses semuanya ya, research reportnya, begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang laporan keuangannya, proyeksi, gitu kan, sampai sentimen-sentimennya juga ada ya teman-teman ya di situ. Nah, jadi jangan sampai kalian kelupaan ya. Apalagi kalau misalkan udah pakai Sukor terus kan nggak tahu tentang hal ini, wah ini malam hari ini, ya sayang banget, malam hari ini kalian harus udah tahu, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Zulfan Tristan, bro. Nah, ini mungkin terserah lo nih, mau jawab apa enggak, atau kalau misalnya mau lebih general ke sektornya aja, tentang pilpres tadi, gitu kan, yang harus dilirik perusahaan apa aja nih, bro, kira-kira? Apa? Sorry. Yang harus, kalau sentimen buat pilpres, harus lirik perusahaan apa aja? Ya, jadi lirik ya, doang, menurut gua nggak beli, lirik doang. Ya, nggak beli ya. Yang diperhatikan dia lirik aja. Kalau pesta 2024 sebenarnya bukan masalah sektornya, tapi siapa tokoh politiknya punya saham apa. Itu aja. Jadi kalian bikin daftar, semua yang maju-maju ke calon pesta 2024 punya saham apa aja sih gitu di market. Nah, kalau kedengeran, oh ini menang atau oh ini bagus, nah ya saham-sahamnya biasa ngikut. Nah, itu malah bisa kayak gitu. Jadi nggak usah ngomongin sektor, ngomongin aja itu orang punya saham apa aja. Iya. Jadi teman-teman ini PR kalian masing-masing lah, bikin list sendiri ya. Siapa yang involved gitu ya. Jadi bisa jadi ya, jadi studi kalian sendirilah gitu untuk pertanyaan itu ya. Nanti ada yang mention saham media gitu. Menurut lo gimana tuh bro? Saham-saham media juga kalau misalnya buat pilpres ya, kalau misalnya ada hubungannya juga kali ya sama yang ini. Nah, kadang-kadang saham medianya mana dulu? Kalau yang media ini tokohnya kalah, ya dia nggak bagus. Tapi kalau calon yang didukung sama tokoh yang punya media ini menang, ya mungkin bisa. Mungkin bisa ya teman-teman ya. Oke. Tapi media menurut gua memang dulu gua suka sektor media sih sebenarnya tahun 2019-20 pas COVID tuh malah gua cukup menjagokan sektor media pada saat itu. Iya. Tapi sayang kurang begitu perform dan kenapa ya sahamnya juga turun banyak sih sebenarnya. Udah sebenarnya dibilang mulai murah sih memang gitu. Cuma ya ini sentimennya belum ada gitu. Karena result keuangannya masih belum bagus-bagus lagi gitu. Gua nggak tahu apa yang bisa ngebus mereka. Karena gini, sentimen juga menurut gua sentimen itu sentimen is one thing gitu ya. Yang poin kedua yang harus penting lagi adalah ujung-ujungnya duitnya ada nggak gitu. Contoh gini,
media itu selalu menggembor-gemborin tentang wah digital, digital, digital. Gue punya apps, apps, apps. The Hmm. problem is inovasi digitalnya ini nggak making money, masih burn money Hmm. bahkan masih merugi gitu. Hmm. Ya misalnya kayak SMA dengan videonya, videonya kan wow gitu, tapi Hmm. videonya ternyata masih merugi. Ya Hmm. jadi ada sentimen ya oke, tapi rapot perusahaan tetap dari laporan keuangan. Ketika sentimen bagus, rapotnya bagus, nah ini combo yang enak gitu. Hmm. Tapi kalau sentimen bagus, rapotnya jelek, nah ini kan berarti sentimennya salah, nggak benar. Gitu. Hmm. Ya, Sekedar ya, ya, angan-angan berarti. ya, ya, ya. Oke, jadi kalau yang gue dapet sih memang mungkin bisa bisa dibilang lebih berat ke laporan keuangan lah ya bro ya. Performance perusahaan lah ya, lebih Ya, berat ke situ ya. gua sih menitik beratkan Kalau itu. gue gitu, karena gue gitu juga sih kayaknya. Kayaknya gue lebih berat ke situ daripada sentimen gitu kan. Bisa juga kan sentimen bagus tapi laporan nggak bagus. Kalau aku personally nggak gitu. Tapi Betul. kalau laporannya bagus, sentimennya nggak bagus, aku masih lebih milih laporan Iya, keuangan betul. lebih sih. Jadi Betul, gitu betul. sih. Iya, Iya itu kan? contoh kayak tadi yang gua sebut. Gua udah sangat yakin dengan perusahaan ini aman-aman aja. Jadi Iya, ketika iya, ada iya. sentimen jelek malahan, Hmm. gua masuk. Iya, iya, iya. Justru makanya makin lebih enak nggak sih kalau sentimennya Iya, jelek-jelekin iya. pada Kan laporannya orang bagus. pada buang ya, kita malah dapat murah, enak ya. Iya, benar, benar, benar. Oke, oke. Oke, coba cari lagi ya teman-teman pertanyaan. Menurut Bro Keva siapa yang akan menang? Ini Waduh, apa nih? wah Aduh, nanti ini bahaya ini. ini dia nggak Bisa di ngomongin blacklist pemilu ini malah bro. jadi kampanye ini. Dia nggak ngomongin pemilu bro. Nggak tahu nih yang menang maksudnya Oh siapa. iya Oh benar. iya, Yang menang iya ya juga kan. Liverpool lah. Benar, benar. Iya, iya. Oke, ini mau nanya tentang saham boleh nggak nih bro ya? Ada yang nanya Boleh, boleh. tentang MEDC bro. Waduh, Boleh nih. ini Hmm. saham yang eh gue tuh pas mau Hari. belajar saham Medco tuh, aduh, pusing banyak banget bisnisnya, jadi nggak belajar. Cuma ya Medco sebenarnya, I think it's fine, perusahaannya Hmm. bagus, ya bisnisnya juga menarik-menarik, oil and Hmm. gas, dan kemudian mereka punya aman mineral. Gue lupa deh dia porsinya berapa di aman mineral, dan Hmm. compare Hmm. to bobot dia punya aman mineral dibandingin dengan market cap-nya dari sekarang, kalau nggak salah memang Medco agak murah sih pada waktu itu. Hmm. Ya, jadi Hmm. ya I think it's fine kalau teman-teman tertarik sama Medco. Dari perusahaannya juga oke. Hmm. Cuma ya bisnisnya banyak, ya jadi Oke, oke. sentimennya banyak gitu. Nah, sentimen jadi nggak fokus. Misalnya oilnya lagi bagus, lagi tinggi, nanti sektor yang lainnya memberatkan. Gitu. Ya, ya, ya. Itu mungkin salah satu alasan gue juga nggak terlalu suka sama holding company sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Karena Hmm. sentimennya too much. Kemana-mana Nggak ya. kemana-mana gitu. Iya, iya, iya. Yang Oke. satu oke, yang satu nggak oke, susah, nggak jos. Ya Hmm. tapi ini preferensi ya teman-teman ya. Ya, ya, ya. Oke. Thank you bro ya untuk jawabannya mengenai Medco. Kita lanjut nih. Ada beberapa yang nanya nih. Kayaknya gue emang harus tanya juga sama lo. Goto bro. Gue tuh ada laporan keuangan Coral dulu nih. And what do you Subuh. think mengenai Goto nih? Hari ini turun sih. Ada yang nanya Belum ya, belum keluar ya. apakah akan keluar Gocap? Ini udah di bawah 100. Goto apakah sudah rilis Q2? Goto. Oh Goto, ini 2020. Iya, Goto belum rilis kuartal 2 ya. Iya, Ya iya, nggak tahu. belum. Kenapa lama banget nih? Kayak BBRI aja nih. Ada apa sih mereka ini? Kenapa nggak rilis sih? Jarang loh BRI telat. Ya, jadi Goto nggak tahu kalau pada buangin dulu sebelum laporan kuartal 2 mungkin ada yang dapat info dua kali. Oh, that's a good way untuk ngelihatnya juga sih sebenarnya. Ya, tapi kan memang mereka juga cukup berat ya sebelumnya Yes, juga. Ya, jadi ya masih rugi banyak, masih 30 triliun ya rugi ya, gile. Gede sih. Ya, ya, ya. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan-pertanyaan beberapa teman-teman Cuan dari lu deh, ada nggak kira bro saham yang bisa di-share nih yang di watchlist aja lah
dulu gitu bahasanya, ya nggak? Di watchlist ya. Iya, yang buat Nanti gue mau bikin diperhatiin. sih di YouTube coming soon. Oh nggak YouTube. Eh ya nanti coming soon di YouTube. Belum gue publish. Oh, oke Cuma oke oke oke. sektornya gue juga lagi nyari sih sebenarnya. Gue lagi nyari karena saham Mhm, yang gue pegang kebetulan dah pada jalan. Jadi gue mhm. lagi mencari lah enaknya mau masuk apa lagi gitu. Ya, Nah ya. kemarin di YouTube kan teman-teman mungkin udah nonton ya yang gue bahas salah satu saham dari sektor pariwisata. Kayaknya gue ngomong sama lu juga deh bro di Mhm. Talks early atau Oh iya kapan lah. iya 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 iya. Iya. Gue tesisnya masih sama lah. Pokoknya menurut gue pariwisata still seksi untuk tahun ini Oh karena iya 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 iya. uh, turnaround dengan kinerja yang sangat wow. Jadi sektor yang gue lagi lirik untuk gue berikutnya masuk adalah sebenarnya sektor pariwisata. Oke Gitu. oke. Yang ada hubungannya sama pariwisata. Gitu. Oke oke oke. Thank you banget bro ya. Jadi teman-teman boleh nih sektornya pariwisata ya untuk lebih masuk lagi sahamnya apa. Nah itu kalian PR ya kita semua gitu kan. Em, oke, sebelum kita lanjut lagi, aku mau ingetin ya teman-teman nih ada banyak yang udah mulai join juga, tapi mungkin ketinggalan ini IG Live-nya di save ya teman-teman. Jadi kalian bisa nonton aja langsung di Instagramnya Syukur Sekuritas. Oke, ada yang nanya tentang Tring bro, Perintis Trinity Property. Nah itu Nah, bro. no comment lah. Komen. Uh, ya kalau dari lihat laporan keuangan sih memang belum ada tanda-tanda yang memuaskan ya. Jadi Mhm. belum ada yang bisa sentimen untuk mendorong lagi gitu. Oke 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 oke. Ini tadi ada yang nanya saham. Oh, ada yang nanya bro, saham ini AMRT menurut lo gimana? Apa? Alfamart. Alfamart ya. Alfamart ya bagus ya, growth company dan ya karena udah cukup banyak ya naiknya jadi kalau sideways ngerem dikit ya wajar lah gitu kan. Harganya belum bullish lagi supaya juga nggak kemahalan lah valuasinya. Jadi ya udah naik banyak jadi sekarang ya konsolidasi dulu sebentar. Dan selama tidak ada buangan ya, kalau teman-teman mau nabung, I think Alfamart juga masih oke sih. Cuma ya consider ya, itu harganya mahal ya secara valuasi ya. Oke oke. Ya, lanjut lagi ya bro. Ini Avian, ada yang nanya nih Avia. Avia, I think kinerjanya bagus ya, masih stabil. Cuma kalau gue lihat sekilas, ya 2 tahun ini belum ada terobosan revenue dan net profit yang boom gitu bagus. Ya masih stabil aja gitu. Tapi harga sahamnya turun terus ya. Enggak, ya. Harga Tapi sahamnya 5 hari dia masih 2,42% sih ya. Cuma kalau overall cenderung ya overall dari awal sampai sekarang turun sih bro. turun sih ya. 57 loh. Ya sebenarnya perusahaannya bagus sih, ada isinya ya. Kinerjanya juga bagus, ROE juga bagus. Cuma ya belum ada yang wow aja gitu, gebrakan tiba-tiba lanjut keuangannya bagus atau enggak gitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Telkom gimana nih prospeknya dari Rosalin Prasetya nih gimana? What do you think bro about Telkom? Tekim apa Telkom? Sorry, Tekim deh. Tekim. Tekim ya Tekim saham murah sama kayak NKP lah 11-12. Kinerja juga oke. Valuasi juga masih oke. Ya kalau mau dilirik sih boleh. I think masih aman lah untuk pemilihan sahamnya kalau fundamentalnya untuk Tekim atau NKP ya. Cuma ya sekali lagi sentimennya kalau bisa cari yang lebih menjanjikan lah daripada sekedar pemilu mau pakai kertas gitu. Ya harus cari benar-benar ini. Oke, mungkin satu lagi lah bro ya. Ini ada yang nanya nih harta. Ini yang nih, bro. ngomong-ngomong harta usah dibahas lah. Udah ini teman-teman gua semua nih tadi. Cukup. Oke, ini tadi udah dibahas. Oh iya benar.
yang udah dibahas Dan gue tidak nonton mau aja ya. mau mempom-pom ya, tapi karena gue udah cukup open juga sama beberapa di story-story sebelumnya. Jadi ya gue memang punya sahamnya, tapi kalau di harga sekarang gue udah nggak rekomenin untuk beli karena harganya udah terlalu tinggi lah, udah jalan. Kalau bisa ada dikasih koreksi ya, kalau teman-teman mau tertarik silakan. Ya, ya. Oke. Satu lagi deh, kita tutup sama Cleo aja, bro. Gimana nih menurut lo? Cleo, bentar gue cek dulu. Cleo. Bagus juga. Ya Cleo masih satu grup dengan Avia, tapi menurut gue kalau disuruh milih gue lebih suka kinerjanya Cleo. Bertumbuh, lebih ada growth-nya, lebih kelihatan, ROE-nya juga lebih bagus, margin juga lebih bagus. Ya, I think kalau 11 suruh milih Cleo atau Avia tadi ya sama-sama satu konglomerasi, gue kayaknya lebih suka sama Cleo. Oke. Oke, buat teman-teman. Ya, maafkan teman-teman gue yang dari ini, jangan dipikir pom-pom ya teman-temannya. Silahkan do your own research. Iya, ya, jadi teman-teman, gue pertama mau say thank you lagi ya bro ya buat lu ya untuk waktunya malam hari ini, untuk kesiapan lu juga nih untuk nemenin Cuan Troopers sama gue juga nih ngobrol-ngobrol malam hari ini. Buat teman-teman juga Cuan Troopers yang nonton, kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa nonton aja langsung di Instagramnya Support Sekuritas. Thank you banget ya bro ya, sampai kita ketemu lagi di lain waktu ya. Thank you guys. Oke bro. Thank you guys. Happy See weekend you. ya. Thank you bro Jo. Sehat. Ya, see you. Yuk, Sehat-sehat sama-sama. ya.